Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun, pembukaan. Alhamdulillahi, segala puji adalah milik Allah. Allazi hadana lihaza, yang Allah itu telah menunjukkan kita kepada ini, kepada agama Islam ini maksudnya. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallahu, kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kita petunjuk. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi la'immatil hudati, dan semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, yang mana keluarga dan para sahabat Rasulullah itu adalah para pemimpin yang menjadi petunjuk. Wattabi'ina lahum biihsanin ila yaumil hasyri wan najati. Dan juga semoga hal itu juga tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka ila yaumil hasyri wan najah, sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan dan hari keselamatan, maksudnya hari kiamat. Amma ba'du, adapun setelah hal itu semua, fahazi kawaidu usuliyatun, ini adalah kaedah-kaedah dasar, yajibu ala kulli man arada ayatawassa'a fi qiraati kutubi ulumil qur'ani ma'rifatuha, yang wajib untuk mengetahuinya bagi seluruh orang yang menginginkan untuk bisa luas pemahamannya, maksudnya di dalam membaca kitab-kitab ilmu-ilmu Al-Quran. Li'annaha, karena kitab ini, muqaddimatun, adalah sebuah kitab pembukaan, sebuah kitab dasar, la budda minha, yang wajib, lil mubtadi'ina, bagi para pemula, min tullabil ilmi syarifi, dari kalangan para penuntut ilmu yang mulia. Wa qad sammainaha, dan sungguh telah kami namakan kitab ini Al-Qawaid al-Asasiyata fi Ulumil Qur'ani, atau bisa juga dibaca dengan i'rab hikayah Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ulumil Qur'ani, kaedah-kaedah dasar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Nas'alullah ta'ala ayanfa'a biha, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kitab ini bermanfaat, kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kitab asal daripada kitab ini, kitab sumber daripada kitab ini, menjadi kitab yang bermanfaat. Al-Musamma, yang kitab sumber daripada kitab ini itu bernama Bizubdatil Itqani, namanya adalah Zubdatul Itqan. Zubdah itu artinya ringkasan. Jadi Imam Suyuti memiliki kitab namanya Al-Itqan, lalu oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki diringkas menjadi kitab Zubdatul Itqan. Nah, lalu kitab Zubdatul Itqan diringkas lagi dengan kitab yang bernama Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu sendiri. Wa qad qara'tu kutuba hadzal ilmi ala jumlatin minal a'immati, dan sungguh saya telah membaca kitab-kitab ilmu ini, ilmu ulumul Quran, ala jumlatin minal a'immati, kepada sejumlah para imam, para ulama-ulama terkemuka. Minhum, di antara mereka, Sayyidil Walidu Alwi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullah. Itu adalah junjungan saya yang merupakan orang tua saya, yang bernama Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Semoga Allah merahmati dia, semoga Allah merahmati beliau. Warwihi anhum, dan saya telah meriwayatkan daripada
daripada Sayyidil Walid, daripada orang tua saya, anhum, mengenai para ulama, sejumlah para ulama itu, yang ayah saya ini mendapatkan dari mereka juga. Biasa nidihid beserta sanad-sanadnya, al-mufassalati yang diperincikan, fi kutubil asanidi di dalam kitab-kitab sanad. Wa nazkuruhuna, dan saya akan menyebutkan di sini sanada ashari kutubi hadzal fanni, sanad kitab yang paling terkenal di dalam ilmu mustalah, di dalam ilmu ulumul Quran, di dalam ilmu ini. Wahwal itqan, yaitu adalah kitab al-itqan, bisanadi Sayyidil Walid as-Sayyid Halwi, dengan sanadnya orang tua saya, yaitu Sayyid Alwi. Faqad qara'tu alaihi, sungguh saya telah membaca kepadanya, kitab al-itqan, fi ulumil Quran, tentang ilmu Al-Quran, lil Hafiz Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti, miliknya Imam Suyuti. Wal walidu qara'ahu ala abihi As-Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, dan ayah saya membaca kitab Al-Itqan kepada ayahnya juga, kepada kakek saya, yaitu Sayyid Abbas. Wa huwa qara'ahu ala syaikhaihi Asy-Syaikh Muhammadun Abidun Muftil Malikiyati bi Makkatil Mukarramati, wa Sayyid Abi Bakar, wa Sayyid Abi Bakrin Syatah Al-Makki, dan kakek saya membaca kitab Al-Itqan kepada dua gurunya, yaitu Syekh Muhammad Abid Muftil Malikiyah, mufti mazhab Maliki, di Makkatil Mukarramah, di Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang mulia, dan juga kepada Syekh Abi Bakar Syatah, pengarang I'anatul Talibin Al-Makki. Nah, beliau berdua mengambilnya han Syekhihima As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Muftil Baladil Haram, membacanya kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti negeri haram, mufti Mekah Madinah, han Syeikhihi As-Syeikh Husman ibn Hasan Ad-Dimyati, ini pengarang syarah Sulam Al-Munawwaraq, Idhahul Mubham, pengarang Idhahul Mubham. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan membaca kitab Al-Itqan kepada pengarang kitab Idhahul Mubham, yaitu Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Nah, pengarang Idhahul Mubham membaca kitab Al-Itqan dari siapa? Ali Syekh Abdullah ibn Hijazi Asy-Syarqawi, pengarang Hasyiah Syarqawi. Hasyiahnya Tuhfatul Tulab, Hasyiah Syarqawi itu. Beliau juga membacanya Anis Syamsi Muhammadin ibn Salim Al-Hifni. Nah, ini pengarang hasyiahnya Al-Matla, Hasyiah Al-Hifni. Anis Syekh, dia membaca juga dari pengarang Hasyiah Al-Hifni, membaca dari Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Budairi. Nah, beliau membacanya, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi membaca dari Anis Syekh Abi Diya Hali ibn Ali Asy-Syibramalisi. Imam Syibramalisi membacanya dari Anis Syekh Ali Al-Halabi. Syekh Ali Al-Halabi membaca dari Anis Syekh Ali Az-Ziyadi. Beliau membaca juga dari Anis Sayyid Yusuf Al-Armayuni. Baru Sayyid Yusuf Al-Armayuni membaca kitab Al-Itqan dari pengarang Al-Itqan itu sendiri, Hanil Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, dari pengarang kitab Al-Itqan itu sendiri.
Katabahu, ini ditulis oleh As-Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Lalu muqaddimatun fi hulumil Quran allati hiya mustalahut tafsiri. Sebuah pembukaan tentang ilmu Al-Quran, tentang ulumul Quran. Yang mana ulumul Quran itu dia adalah mustalahut tafsir. Jadi mustalahut tafsir, ulumul Quran itu sinonim, persamaan kata, artinya sama. I'lam, ketahuilah, annahu la budda min ma'rifati mustalahit tafsiri. Sesungguhnya wajib untuk mengetahui ilmu mustalahut tafsir. Ilmu ulumul Quran itu wajib. Qabla qiraati tafsiri, sebelum membaca tafsir. Liyakunal insanu ala basiratin tamati minhu. Agar seorang manusia itu dia menjadi pandangannya itu sempurna. Agar pandangan seorang manusia itu menjadi sempurna terkait tentang tafsir. Faya'riful makiyah wal madaniyah. Karena dia mengetahui mana yang maki, mana Al-Quran yang maki, mana Al-Quran yang madani. Wa nasikh wal mansukh. Mana yang nasikh, mana yang mansukh. Wa asbabun nuzuli, dan asbabun nuzul. Wa yatarattabu ala zalika fahmu ma'anil ayati. Dan karena pemahaman tentang ayat, makna-makna ayat Al-Quran itu adalah efek adalah efek terkait hal tersebut, daripada hal tersebut. Jadi kalau dia tahu mana ayat Al-Quran yang maki, yang madani, mana yang nasikh, mana yang mansukh, apa asbabun nuzulnya, dia akan mengetahui makna-makna ayat. Makna-makna ayat itu bisa diketahui karena mengetahui hal-hal tadi. Wa man khada tafsirah, dan siapapun yang mendalami tafsir qabla ma'rifati mustalahihi, sebelum mengetahui mustalahu tafsir, kana fi hairatin, maka dia berada di kebingungan, wa qalla nasyatuhu, dan semangatnya itu sedikit, jadi enggak semangat lagi karena merasa ilmu tafsir ini bikin dia pusing. Wal tabasat alaihi al-maqasidu, dan maqasid maksud-maksud yang ada di dalam tafsir itu akan iltibas kepadanya, jadi nggak jelas. Jadi karena di setiap ilmu itu memiliki bahasanya masing-masing. Nah, dalam ilmu tafsir, misalkan kayak tadi al-makiyah, al-madani. Al-maki, al-madani. Ada ayat yang maki, ada yang madani. Itu secara bahasa artinya ayat yang turun di Mekah atau ayat yang turun di Madinah. Padahal enggak. Di dalam istilah tafsir, yang dimaksud maki itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Tetapi kalau madani, ayat yang turun setelah hijrah. Itu salah satu contoh. Kalau dia mengetahui ilmu tafsir, kalau dia mengetahui ulumul Quran, mustalahut tafsir, ilmu tafsir, bukan tafsirnya, tapi ilmunya, mustalahut tafsirnya, maka kalau dia mengetahui, itu nggak akan iltibas, nggak akan kecampur-campur. Tapi kalau dia nggak mengetahui, akan iltibas. Apa yang dimaksudnya nanti salah faham dia. Ilmu tafsir huwa ma'khuzun min qaulihim, itu diambil dari perkataan ulama. Fasartu syai'a, saya telah mentafsirkan sesuatu, iza bayantahu, jika engkau telah membayankannya. Jadi bayan dengan tafsir itu artinya sama, artinya menjelaskan. Wasumya al-ilmu al-mazkura tafsiran, dan ilmu tersebut dinamakan ilmu tafsir li'annahu yubayyinul Qur'ana wa yuwaddihuhu, karena dia menjelaskan Al-Quran. Wahadduhu, dan definisinya,
Wa ilmun yubhasu fihi an ahwalil Qur'anil Karimi. Itu adalah suatu ilmu yang di dalam ilmu tersebut dibahas terkait keadaan-keadaan Al-Qur'an, halal Al-Qur'anul Karim, min jihati nuzulihi, dari segi turunnya, kamakiyihi wa au madanihi, seperti makiyahnya dan madaniyahnya. Mana ayat yang maki, mana yang madani. Wa nahwihi, dan semacamnya, kasanadihi, seperti sanatnya, wa adaihi, dan cara penyampaian ayatnya, wa alfazihi, dan lafaz-lafaznya, wa ma'anihil muta'alliqati bil ahkami, dan makna-maknanya yang berkaitan, yang mana halal tersebut itu berkaitan dengan hukum, wa ghairi zalika, dan semacamnya.